Serial Ultraman memang sangat menarik untuk diikuti. Selain cerita, alur, dan plotnya yang menarik, serial Ultraman juga dikemas dalam adegan-adegan seru. Cerita Ultraman sebenarnya juga tak kalah seru dibandingkan dengan serial tokusatsu yang lain. Selain itu, Ultraman juga mampu membawa kita hampir seperti saat kita menyaksikan serial hero pada umumnya. Satu hal penting lagi yang membuat Ultraman menjadi kisah yang menarik adalah beberapa serialnya yang tergolong serial trilogi. Satu Ultraman berkaitan dengan kisah Ultraman lainnya. Berikut ini adalah 3 Ultraman yang bisa dikatakan sebagai serial trilogi. Apa saja? Ultraman 3. Ultraman 3 pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 dan menjadi hero pertama yang dipublikasikan melalui serial televisi setelah sebelumnya 15 tahun hiatus. Tak heran jika Ultraman ini menjadi salah satu Ultraman yang terkenal. Belum lagi, Ultraman ini juga kerap diputar di TV nasional Indonesia hingga tamat. Ultraman 3 diceritakan sebagai seorang makhluk luar angkasa pada zaman purbakala dulu. Ia menukar kesetiaannya pada teman-temannya dengan kekuatan cahaya dan membekukan mereka. Tak hanya itu, ia juga mengambil kekuatan mereka. Kemudian Ultraman 3 secara aktif membantu melindungi penduduk bumi dari berbagai serangan monster jahat. Masa-masa jayanya tidak bertahan lama, sampai kemudian seorang penyihir berusaha untuk mengacaukan dunia. Ia membangunkan monster yang telah lama ditanam oleh Ultraman 3 dan menyebabkan kekacauan. Saat itu yang memegang peranan untuk memanggil Ultraman 3 adalah Daigo dan Rena. Seperti yang kamu tahu, Ultraman biasanya dipanggil oleh manusia bumi dengan sebuah alat yang mereka temukan. Suatu saat, penyihir tersebut mengirim anak Daigo dan Rena bernama Tsubasa ke masa lalu. Saat monster menyerang, Tsubasa berhasil menemukan alat yang biasa digunakan ayahnya untuk bertransformasi menjadi Ultraman 3. Namun Tsubasa tidak mampu secara penuh menggunakan kekuatan dari 3, tidak seperti ayahnya. Ultraman 3 menjadi awal dari serial-serial Ultraman lainnya. Daigo yang merupakan anggota dari GUTS, Global Unlimited Task Squad, maju melawan banyak monster yang berusaha menghancurkan bumi kala itu. Jejaknya kemudian menjadi legenda bagi para Ultraman setelahnya. Ultraman Dyna. Ultraman Dyna merupakan kelanjutan dari serial Ultraman 3. Latar serial diceritakan 7 tahun setelah peristiwa di episode terakhir Ultraman 3. Seiring berjalannya waktu, TPC semakin maju. Bahkan TPC berhasil membentuk tim Super GUTS, di mana tim sebelumnya di Ultraman 3 dinamakan dengan GUTS. Saat itu, TPC sedang dalam penelitian untuk masuk ke planet Mars dan planet-planet lainnya. Proyek ini bernama Edge of the Neo Frontier. Suatu waktu proyek ini diserang oleh alien spares, bahkan Shin Asuka, anggota GUTS yang baru bergabung pun kena dampaknya. Ia yang saat itu sedang di luar angkasa dihajar oleh monster. Beruntungnya, sebuah kekuatan menolongnya. Peristiwa ini berlangsung cepat. Tanpa disadari, Shin Asuka sudah bertransformasi menjadi Ultraman. Namun kali ini bukan Ultraman 3, melainkan disebut Ultraman Dyna. Sejak saat itulah Shin Asuka kerap bertransformasi menjadi Ultraman Dyna untuk membantu rekan setimnya maupun TPC menggunakan alat transformasi Ultraman yang ia temukan, Reflasher. Arigatou, Dyna. Ultraman Gaia. Ada yang berbeda dari Ultraman Gaia, karena Ultraman ini mengambil latar cerita yang berbeda dengan Ultraman 3 maupun Dyna. Jika pada umumnya Ultraman 3 dan Dyna berjuang sendiri dalam menumpas monster, di Ultraman Gaia bahkan ada satu lagi Ultraman yang memiliki pemahaman yang sedikit berbeda dengan bintang utama Ultraman Gaia. Ultraman Gaia dipegang oleh Gamu Takayama, seorang anggota Guard, sementara Fujimiya Hiroya sebagai Ultraman Agul. Mereka saling berseberangan di pertempuran, semua tidak lain karena mereka memiliki pemahaman yang berbeda. Fujimiya berpikir menjadi Agul adalah untuk menyelamatkan bumi, sehingga manusia bukan prioritas utamanya. Sementara Gamu sangat fokus untuk menyelamatkan penduduk bumi dulu. Mengapa Ultraman Gaia dikatakan sebagai trilogi dari 3 dan Dyna? Ultraman Gaia sesungguhnya memiliki konsep yang sama dengan 3 dan Dyna, hanya saja latar dan waktu yang berbeda.
Masing-masing merupakan anggota kesatuan penyelamat bumi dengan konsep yang sedikit berbeda. Namun masing-masing poin esensial dari Ultraman Gaia tidak jauh berbeda. Menariknya, jika kamu menonton Ultraman 3 dan Dyna, kemudian Ultraman Gaia, kamu bisa mendapatkan cara pandang baru. Keduanya sama-sama Ultraman, namun berbeda galaksi. Gaia! Itu dia, 3 Ultraman yang tergolong Tokusatsu Trilogy. Pastikan kamu menontonnya secara berurutan ya. Selain bisa lebih paham ceritanya, kamu juga bisa lebih menghayati dan membandingkan mereka.